Bapak, Mama, saudara-saudara dan semua kita yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan damai sejahtera bagimu. Sambil lihat di samping kiri kanan pun muka, jangan lihat dia pun tangan saja, ya. Supaya kalau Bapak Mama dapati dia pun muka agak asam, kasih goyang dia pun tangan itu, supaya senyum kok tidak, ya. Kekasih-kekasih Kristus, menjalani hidup dengan tahu diri dan kenal diri itu penting, saudara. Masalah ini terus bertambah jumlahnya, itu salah satu faktor karena orang sudah kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan rasa malu dari pengetahuannya tentang siapa dirinya. Orang sudah tidak lagi tahu dari mana dia berasal, bahkan dia tidak mau tahu tentang dari mana dia berasal. Saya pernah kasih contoh anak-anak muda yang PTKI, PTKW, mereka PTKW, TKI itu pergi di Taiwan sana, di Korea sana, 5 tahun. Mereka pun jalan pulang datang di timur beda. Bukan hanya mereka pun rambut yang beda, mereka pun omong juga berbeda. Sampai akhirnya 5 tahun itu buat mereka lupa apa itu jagung katemak. Hingga ketika mereka datang di pasar, saya pernah ketemu itu. Ada satu nenek jual ini turis kering dengan jagung katemak kering. Mam tua datang ke tondok, bilang begini, "Nenek, ini biji-bijian apa?" Banyak orang yang lupa siapa dirinya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, mengenal diri, tahu diri itu kekuatan sebenarnya. Untuk menolong kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada kelemahan. Tahu diri dan kenal diri itu juga menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa melihat hidup ini secara realistis. Mimpi boleh tinggi, tapi saudara harus ingat, harus realistis. Amin, kok tidak? Kalau kau tiap hari hanya mimpi, aduh kapan beta pun anak-anak bisa sekolah tapi kerja hanya mabok. Kapan beta bisa melihat beta anak-anak tersenyum? Tapi saudara sebagai orang tua jauh dari Tuhan. Menolong kita, saudara. Kita tahu siapa kita. Dan kemudian kita memahami siapa kita. Lalu kemudian ketika kita paham dari mana kita berasal dan siapakah kita ini, kita tahu jalan selanjutnya kita harus bikin apa. Menjalani hidup Bapak Mama, ketika Yesus itu dia menghabiskan dia masa hidup setelah usia 33 tahun. Allah Bapa kasih kesempatan kepada Yesus untuk berkarya. Dalam pengajarannya itu kalau kotong perhatikan dari Matius, Lukas, Yohanes, itu Yesus selalu menyampaikan pengajaran-pengajaran jauh sebelum dia melakukan mujizat. Pengajaran itu penting, saudara. Saudara tersesat kalau pengajaran saudara dalam kepala ini minim. Sehingga orang datang, orang mulai kok geser-geser ini firman saudara, hau-hau, tapi kok baptis ulang. Hau-hau, kau pergi, kau langsung buat yang seperti tidak Tuhan mau. Pengajaran, pengetahuan kita tentang pengajaran minim bisa membuat kita menjadi tersesat. Bahkan gampang untuk disesatkan. Karena itu ketika Yesus memulai dia punya pelayanan, yang dia buat itu adalah dia menampilkan pengajaran sebagai sebuah pondasi awal untuk semua yang dia jumpai. Dan karena itu bentuk pengajaran Yesus itu tidak rumit untuk dicerna dengan akal manusia. Pengajaran Yesus itu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dilihat, bahkan yang juga dilakonkan tiap-tiap waktu. Karena itu perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan itu tidak pernah jauh dari kehidupan real orang-orang Yahudi pada waktu itu. Salah satunya omong tentang kebun anggur.
Yesus tidak pernah omong kasih perumpamaan tentang kebun jagung, saudara, karena jagung di sana tidak ada. Yesus pakai kebun anggur karena kebun anggur itu dekat sekali dan akan bagi Yesus menolong semua mereka yang mendengar paham arah mana sih Yesus ingin bawa mereka dalam pengajarannya, gitu. Bapak, mama, saudara-saudara, bagi orang Yahudi anggur itu penting, saudara. Karena itu banyak orang Yahudi itu yang kalau dia punya menengah ke atas itu mereka investnya itu salah satunya invest itu kebun anggur. Sampai-sampai ketika mereka sudah punya lahan kebun anggur yang begitu banyak, mereka tidak bisa mengelolanya karena itu mereka membutuhkan penggarap. Mereka hanya makan hasil dari kebun itu, tapi mereka tidak mengelolanya secara langsung. Bagi orang Yahudi anggur itu penting, karena itu kebun anggur itu simbol kesuburan, saudara. Di mana ada satu tempat di situ semuanya memiliki kebun anggur, itu tanda itu tanah itu subur, saudara. Kalau tidak ada kebun anggur, maka orang akan bilang, oh ini tanah ini berarti tidak subur. Tanah yang identiknya itu dengan banyaknya kebun-kebun anggur yang dipetakan di tempat itu. Bapak, mama, saudara-saudara, yang kedua bagi orang Yahudi, anggur itu simbol identitas secara sosial. Karena itu tidak ada pesta tanpa anggur. Bagi orang Yahudi sebuah pesta tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pesta kalau sang tuan pesta itu tidak menyediakan anggur. Tapi perhatikan, ini bukan anggur yang kau kasih mabuk orang. Bukan. Ini anggur semacam perasan asli yang tidak difermentasi. Karena bagi orang Yahudi itu juga, kalau ada orang Yahudi yang kemudian memfermentasikan anggur yang diperas kepada para imam, imam akan tolak. Karena imam hanya memberkati anggur yang tanpa fermentasi. Karena itu perkawinan di Kana itu, Bapak Mama, air berubah menjadi anggur. Tuhan tidak sementara sedang kasih mabuk semua tamu pesta dengan anggur itu. Tidak ada pesta tanpa anggur bagi orang Yahudi. Dan kualitas anggur yang disajikan oleh semua tuan pesta itu menunjukkan tentang siapa dirinya dari segi status sosial. Semakin enak dan gurih rasa anggur hasil perasan langsung tanpa fermentasi itu, maka orang akan digiring pada sebuah pemahaman, ini orang bukan main-main. Karena dia menyajikan satu sajian anggur itu, anggur yang sangat berkualitas. Karena itu Bapak Mama, orang yang punya kebun anggur itu dia punya arah pikirannya adalah kebun anggur ini harus menghasilkan satu perasan anggur yang paling tidak itu berkualitas. Karena itu dia akan menyiapkan segala sesuatu. Sebagaimana kita baca perumpamaan ini. Yang pertama, saudara, kebun anggur itu gambaran kehidupan Israel. Yesaya pasal 5 bilang begitu. Israel ini ibarat kebun anggurnya Tuhan. Kalau Israel itu didudukkan sebagai kebun anggur, berarti tuan tanah yang memiliki kebun anggur itu adalah Tuhan. Kalau kita baca ini perumpamaan, Bapak Mama, ini perumpamaan mau bilang begini, kebun anggur yang dibuka oleh tuan tanah. Jadi ini tuan tanah tidak beli kebun anggur yang sujadi, saudara. Tapi tuan tanah ini dia membuka lahan itu dan kemudian dia menjadikan lahan itu sebagai kebun anggur. Itu mau bilang begini kepada kita, Allah itu memilih orang Israel, memilih dari orang Israel yang belum menjadi, tapi ingin dijadikan sebagai apa? Sebagai kebun anggur miliknya Tuhan. Karena itu ketika tuan tanah ini dia kelola, dia atur ini tanah yang awalnya itu bukan kebun anggur, dia jadikan kebun anggur, dia siapkan fasilitas, saudara. Perumpamaan ini tidak sementara hanya bilang bahwa ada seorang tuan tanah yang memiliki petakan kebun anggur, menyiapkan lahan itu dan mengubah lahan itu menjadi kebun anggur. Tapi perumpamaan ini bilang ada fasilitas-fasilitas yang dengan sengaja disiapkan oleh sang pemilik kebun anggur. Fasilitas itu apa, saudara? Kalau saudara baca itu fasilitasnya adalah apa?
Dia buka kebun anggur, dia tanam pagar keliling, dia gali lubang, lalu dia dirikan menara. Lengkap, include dalam satu paket. Karena itu ketika Tuhan panggil dan memilih para penggarap, penggarap tidak lalu kemudian buat pagar. Penggarap tidak lagi kemudian gali lubang untuk perasan anggur. Penggarap tidak lagi kemudian capek-capek mendirikan menara supaya hasil kebun anggur itu tidak dicuri oleh orang lain. Dari segi keamanan, include, tergabung di dalamnya. Karena itu mau dibilang begini saudara, kalau kebun anggur itu adalah Israel, Tuhan itu panggil Israel, dia siapkan semua saudara. Aturan-aturan dia siapkan, pengamanan dia proteksi dengan baik. Dia jamin orang Israel itu akan menjadi bangsa kesayangannya, walaupun pada kenyataan ini bangsa ini tegar tengkuk saudara, bangsa yang sulit diatur. Karena itu kalau kita pelajari ini kisah Bapak Mama, perumpamaan ini, Tuhan yang adalah pemilik dari kebun anggur yang disebut dalam perumpamaan ini sebagai tuan tanah, dia siapkan dengan luar biasa. Aturan orang Yahudi ini ada beberapa hal. Yang pertama, ketika tuan tanah itu kasih kepada penggarap, dia akan menggarap. Tentu ada kontrak kerja, ada kesepakatan yang dibangun. Bagi hasil berapa? Saya pikir Papa Mama semua kita di sini ada profesi sebagai petani, ada yang juga sementara kelola tanah sawah kita, tapi juga ada yang juga tuan tanah mempercayakan kita sebagai seorang penggarap untuk mengelola. Habis kelola, itu dia hasil, ada bagi hasil. Begitu kok tidak Bapak Mama? Atau kita ambil hasil semua. Penggarap dong. Kalau ada penggarap di sini yang dia ambil, dia hitung mulai, kok dia putar kanan putar kiri, saya mau bilang bertobatlah, belajar dari ini perumpamaan. Belajar dari ini perumpamaan. Amin kok? Amin. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Mama aturannya di kalangan orang Yahudi, kalau tuan tanah kasih penggarap, lalu selama 3 tahun itu tuan tanah tidak picek atau jalan-jalan melihat dia punya kebun anggur yang digarap oleh para penggarap selama 3 tahun berturut-turut, maka setelah itu para penggarap akan mengambil hasil penuh. Itu dia aturan. Karena itu kenapa ini tuan tanah setelah hasil musim tiba, tuan tanah ini mulai atur hamba yang red pertama, gelombang pertama, lu pergi di penggarap, ambil beta pembagian. Penggarap punya bagian ada, tuan tanah punya bagian itu ada. Kata perumpamaan kita saat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh penggarap? Penggarap dilempar ame ini kelompok pertama dari para hamba yang datang minta baik-baik, minta mereka pun hak sebagai apa? Hak sebagai seorang tuan tanah. Penggarap dong sana mau. Lalu kemudian datang lapor di dia punya tuan tanah bilang, oke, saya siapkan lagi gelombang kedua, kelompok kedua sebagai seorang hamba. Kelompok kedua sebagai seorang hamba pergi lagi, mereka lakukan juga hal yang sama seperti kelompok pertama para hamba. Datang minta hasil, bukan kasih hasil, kasih batu saudara. Datang bukan pulang ke tuan tanah bawa hasil, kokoh hasil dari perasan anggur terbaik dari kebun milik sang tuan tanah, tapi datang itu bawa cerita yang memilukan dan sekaligus cerita yang memalukan saudara. Kan itu ketika tuan tanah ini dia lihat, woi ini penggarap dong sudah lalu ini. Mereka bertindak overlap, mereka bertindak tidak tahu diri, mereka bertindak tidak tahu siapa mereka. Mereka bertindak melebihi dari kapasitas mereka sebagai seorang penggarap, langgar batas, lompat batas, itu soal saudara. Karena itu ketika tuan tanah ini bilang kelompok pertama sudah tidak bisa diatasi, kelompok kedua sudah tidak bisa diatasi, maka dia kasih turun dia pun anak. Anak itu apa? Anak ini bukan sembarang anak. Anak ini warisan, ahli waris. Anak ini apa juga? Anak ini simbol kehadiran dari sang tuan tanah. Kalaupun sang tuan tanah tidak pergi, anak itu menjadi perwakilan yang tegas untuk mewakili bahwa dia ini juga pemilik dari petakan kebun anggur itu Bapak Mama. Yang kita harus perhatikan Bapak Mama, ini penggarap dong ini menolak untuk memberi apa yang menjadi hak dari sang tuan tanah. Gambaran ini menggambarkan siapa sang penggarap itu?
Penggarap itu dengan tegas Yesus itu mau bawa para pendengar untuk apa? Ingat sejarah Israel dulu gitu. Mereka dibawa untuk mengingat bahwa pernah ada para raja, pernah juga para imam yang ambil bagiannya Tuhan gitu. Yang bertindak melebihi dari kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin gitu. Mereka pemimpin begitu, benar sebagai seorang raja, sebagai seorang imam mereka pemimpin umat, tetapi ada batas-batas yang tidak boleh mereka langkahi. Bagi Yesus perumpamaan ini ingin menyadarkan mereka tentang sebuah kesalahan di masa lalu. Hofni dan Pinehas salah satunya makan persembahannya Tuhan. Dia pun papa kastinga, dia pun papa kok diam-diam. Akhirnya apa toh? Mati toh. Makan Tuhan pun bagian saudara. Kan itu hati-hati saudara. Bagian Tuhan jangan saudara sontoh, saya mau bilang. Kisah-kisah dalam perjanjian lama itu mau bilang kepada kita begitu. Bahkan ketika pada zaman Yesus juga mendapati praktek di perjanjian lama, para raja, para imam waktu itu kemudian diulangi oleh para imam-imam kepala. Para ahli-ahli Taurat. Ini semacam sudah tersistem dia dengan baik. Dari ratusan tahun yang lalu sampai pada zaman Yesus mendapati ada yang salah, yang harus diperbaiki dan harus dikritisi. Karena itu Yesus pakai ini perumpamaan. Dan karena itu orang yang peka dengar ini perumpamaan, mereka langsung bilang, oh ini bab tua sindir saya. Tidak perlu sebut nama saudara. Tapi ketika sebut perumpamaan ini, ahli-ahli Taurat langsung tahu Yesus ini sementara omong siapa. Pembicaraan itu sementara menggiring kemana? Mereka tahu, Bapak Mama. Bagi Yesus, praktek dari pemimpin-pemimpin agama, mereka pun praktek paling kelihatan itu apa? Prakteknya adalah menaikkan tarif pajak bait Allah. Itu luar biasa dia punya bunyinya untuk para janda dan kaum lemah. Yesus tidak mau. Karena itu kenapa cerita tentang seorang janda yang memberikan 2 peser itu persembahan, tetapi juga mereka dikenakan pajak bait Allah. Pajak bait Allah itu untuk apa? Untuk biaya operasionalnya bait Allah. Untuk biaya bagaimana tempat yang rusak, sudut-sudut yang rusak, tempat persembahan diganti, itu dari persembahan itu saudara. Bahkan juga untuk menopang kehidupan para imam. Nah, di kalangan orang Yahudi itu juga ada imam persembahan karena mereka tidak memiliki gaji dari kaum Lewi, Bapak Mama. Ada beberapa persembahan yang diperuntukkan untuk para pelayan. Kasih mereka, kasih Tuhan ada, kasih mereka juga ada. Itu tradisi dari agama orang Yahudi. Yang saya mau bilang begini Bapak Mama, pengelolaan persembahan yang tidak jujur yang Yesus dapati, bahkan hukum Musa yang dipelintir untuk mengamankan posisi para pemimpin agama ini yang dikritisi oleh Yesus menurut perumpamaan ini. Jadi Yesus itu lihat yang bengkok dia kasih lurus saudara. Bukan kemudian dia diam karena kita perasaan. Karena yang saya omong ini saudara sepupu. Yang saya omong ini adalah om kandung. Yang saya omong ini adalah tante kandung. Yang saya omong ini adalah bapak dan mama saksi. Yesus bilang tidak. Karena itu ketika dia pun mama dengan dia punya saudara-saudara Yakobus, Simon itu datang cari dia dan semua mereka, Yesus, lupu mama dan lupung saudara ada cari. Dia bilang tidak. Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Amin kok? Amin. Yang kedua Bapak Mama saudara-saudara, praktek yang dilakukan oleh para penggarap itu juga memberikan gambaran. Pemimpin agama pada waktu itu Yesus hidup itu mereka tidak membunuh saudara, tidak juga memukul seperti para penggarap dalam perumpamaan ini. Tapi mereka melakukan sebuah ketidakadilan yang kalau disejajarkan itu sebenarnya sama dengan hukumnya membunuh orang lain. Jadi membunuh itu Bapak Mama bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dalam konteks pembacaan ini. Tapi membunuh itu ketika saudara ambil dengan paksa punya orang lain untuk kesejahteraanmu, untuk keluargamu, engkau sementara sedang membunuh orang lain.
Ketika engkau sementara sedang mendudukkan segala sesuatu hanya untuk menyelamatkan kepentinganmu, hanya untuk menyelamatkan jabatanmu, sebenarnya engkau sementara sedang membunuh kepentingan banyak orang, sekalipun tidak ada darah yang tertumpah akibat dari perbuatanmu. Karena itu melempar, memukul, itu tidak dilakukan oleh para pemimpin agama pada zaman Yesus, tidak. Mereka penuh dengan wibawa, saudara. Bahkan mereka mengkritisi Yesus itu dengan kewibawaan, dengan baju mereka, dengan tongkat mereka. Mereka wibawa sekali. Tapi di belakang layar mereka rusak. Ini yang dikritisi oleh Yesus. Karena itu dia bilang begini, jadi penggarap itu tahu diri. Kalau diberikan kebun anggur itu tahu posisimu. Kebun anggur itu milik Tuhan, kita bukan owner. Saya selalu dalam banyak kesempatan kasih tahu, saudara dan saya bukan pemilik dari hidup ini. Amin. Karena itu kalau Tuhan ambil dari orang, ambil sesuatu dari kita, ambil orang-orang yang kita kasihi. Kenapa orang Kristen selalu diarahkan untuk bersyukur? Karena kita sadar kita bukan pemilik dari hidup ini. Kita juga bukan pemilik dari orang-orang yang kita cintai, sekalipun dia adalah anak dan suami, bahkan istri kita. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan benar adanya. Sang pemilik dari kebun anggur ini kecewa. Kecewa karena apa? Penggarap yang dia panggil, dia kasih fasilitas, tidak memanfaatkan fasilitas itu, tapi ingin mendudukkan dirinya menjadi pemilik dari kebun anggur itu. Ini bahaya, saudara. Yang ketiga, Bapak Mama, setiap pemilik dari kebun anggur itu dia punya harapan satu. Hasil dari buah anggur itu menghasilkan perasan anggur yang berkualitas. Tidak ada pemilik kebun anggur yang tidak mau kualitas anggur itu didapatkan dari dia punya kebun anggur. Tidak, buah itu. Karena itu Yesus yang pemilik kebun anggur, Israel yang adalah kebun anggur, saudara dan saya yang adalah kebun anggur. Tuhan mau kita ini jadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang berkualitas. Kualitas dalam kata-katamu, kualitas dalam perbuatanmu, dan kualitas dalam pelayananmu. Para presbiter, saya mau ingatkan itu. Kualitas bukan untuk kita dapat pujian, saudara. Kualitas bukan untuk kita dapat piagam penghargaan. Tidak. Tapi berkualitas itu ketika karena kata-katamu, karena perbuatanmu, orang yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Itu kualitas, saudara. Tapi yang tidak berkualitas apa? Karena kita pun hidup, orang sampai benci datang masuk gereja. Karena kota pun tutur kata, orang tidak suka lihat kita. Gitu. Nah ini yang bahaya, saudara. Ini sama seperti gambaran penggarap yang lupa siapa dirinya, kenapa dia didudukkan sebagai seorang penggarap. Ada beberapa pesan yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Tuhan itu kasih kita kebun anggur dengan ukuran dan petakannya, dan jangan protes Tuhan untuk setiap ukuran dan petakan itu. Ada orang yang Tuhan kasih petakan kebun anggur itu 10 kali 15. Itu karena Tuhan tahu dia punya napas panjang, dia punya kesabaran, dia punya keuletan, dia punya keseriusan untuk melakukannya. Karena itu jangan tanya Tuhan, kenapa saya hanya diberikan kebun anggur dengan petakan 5 kali 3. Gitu. Tuhan itu kasih petakan kita, dia sudah tahu kita punya kapasitas, saudara. Ada orang yang dia berdoa, itu berdoa melampaui dia punya kapasitas. Lalu ketika Tuhan neu, Tuhan baina, Tuhan jawab, tak uji dia kerja belum sampai finish, dia lidah su panjang. Karena apa? Karena tenaga dan kapasitasnya tidak bisa mengerjakan tanah seluas itu. Tuhan itu kasih kita petakannya karena dia kenal saudara dan saya gitu. Tapi yang kedua saya mau bilang begini, Tuhan kasih kepada kita petakan itu bukan untuk dilihat. Dan juga kemudian bukan untuk dijual, saudara. Tapi Tuhan kasih untuk kita kelola petakan kebun anggur itu. Tuhan kasih itu untuk kita rawat. Saya mau bilang begini, kebun anggur Tuhan kasih kepada kita, itu Tuhan mau bilang, rawatlah kehidupan ini.
Jangan matikan kehidupan ini dengan kata-katamu, jangan matikan kehidupan ini dengan lakumu, jangan juga mematikan kehidupan itu dengan semua tindak tandukmu yang tidak menghidupkan kehidupan. Rawat ini kebun anggur Bapak Mama. Karena apa? Tuhan itu kasih fasilitas, bukan fasilitas oto dan trek, bukan. Tapi Tuhan kasih fasilitas apa? Tuhan kasih fasilitas kepada Bapak Mama dan saya, 2 tangan ini yang utuh saudara. Kesehatan. Karena itu kalau saya ketemu jemaat yang tiap hari dia hanya kerja menghayal, buat status kapan beta dapat NIP, saya mau bilang kopi laut saja. Kerja Bapak Mama. Nanti orang patah jagung boleh kasih miring leher, bisa kok. 1 ikat. Beta ada ayam 3 ekor mak. Jagung son ada. Itu dia pemain di laut. Tapi saya pun jemaat bawa mata nih, wih rajin. Mereka rajin sekali. Sampai-sampai hari Minggu juga mereka kerja, mereka son ingat gereja. Bapak Mama jangan tersinggung ya. Ini baik saudara. Petakan itu Tuhan buat, Tuhan jadikan, Tuhan kasih fasilitas. Dia kasih, dia sudah tanam pagar. Itu mau bilang dia memproteksi kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak minta, Tuhan kasih perlindungan, apalagi saudara minta. Dia buat lubang pemerasan, itu dia sediakan orang-orang yang di sekeliling saudara, yang menolong saudara dengan maksimal mengelola kebun anggur milik Tuhan. Dia kasih menara, itu mau dia bilang begini, bahwa pengawasan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bekerja sebagai penggarap, tapi bekerja dalam kejujuran dan ketulusan. Dia kasih menara. Menara itu simbol apa? Simbol rasa aman. Ada menara itu aman, itu lokasi. Karena apa? Ada orang yang memantau di sana. Tuhan itu kasih perlengkapan kita luar biasa. Tapi terkadang ini Bapak Mama kotong pemalas. Luar biasa. Ada satu gambar, Kak Rusi tolong tayang. Ya, ini siapa? Nick gitu. Punya 2 kaki tidak? Punya 2 tangan tidak? Dia seorang motivator berasal dari Australia. Dia lahir 4 Desember tahun 1982. Dia menjadi sangat terkenal karena dia perjalanan hidup. Menjadi sangat terkenal karena perjalanan hidup, karena dia pun hidup ini menginspirasi dunia, bukan hanya untuk orang-orang kelas Australia, tapi dia menginspirasi semua orang yang hidup, yang akrab dengan dunia digital. Orang kalau buka TikTok, Nick Pemuka pasti muncul. Orang kalau buka YouTube, search Nick Pemuka pasti muncul. Nick ini dia lahir tanpa lengan dan kaki, atau yang disebut dalam ilmu medis itu tetra amelia. Sebuah keadaan yang sungguh memilukan, tetra amelia. Tapi dia berhasil mengatasi dia punya apa? Kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya tidak bisa berdiri kan tidak punya kaki. Kekurangannya apa? Dia tidak punya tangan itu saudara. Dia tidak punya lengan dan kaki. Tapi kenapa dia bisa menjadi motivator? Karena dia menggali sesuatu yang dia temukan melebihi dari sepasang kaki dan sepasang lengan. Karena itu di mana Nick ada, dia menguatkan. Dia bukan hanya seorang motivator, tapi dia juga penulis, dia pembicara publik, dia diundang di mana-mana. Kenapa? Mau buka wawasan mereka yang memiliki tubuh keadaan fisik yang lengkap, termasuk saudara dan saya. Kenapa Fanny Crosby itu juga bisa memainkan piano ketika dia buta total? Karena dia memiliki sesuatu yang dia gali, lalu Tuhan membiarkan dia menemukan. Kita ini tidak seperti ini saudara. Tapi kita pun ruang pengeluhan itu terlalu lebar. Karena itu belajar dari penggarap. Tuhan kalau suka kasih petakan kebun anggur, bekerjalah dan tutup ruang pengeluhan itu. Banyak orang percaya itu ruang pengeluhan lebih banyak terbuka dibanding ruang pengucapan syukur. Karena apa? Karena dia jauh melihat apa yang tidak dia miliki dibanding melihat dan menyadari apa yang dia miliki sekarang. Karena itu orang yang tidak belajar melihat apa yang dia miliki, maka ruang pengucapan syukur itu akan mengecil, tetapi ruang pengeluhan itu akan semakin besar, terpampang di depan mata saudara dan saya. Karena itu kalau kita lihat kita pun hidup,
dengan sejumlah hal baik yang Tuhan sukasi. Mari bilang terima kasih Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan untuk istri. Walaupun tiap hari dari pagi ayam belum turun, dia khotbah dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak kerja salah, bapak duduk salah, bapak pisau pantau terus sampai mana susempro rumput, kau belalang ada berapa banyak yang hinggap di jagong. Kadang mama-mama juga dilihat sebagai beban oleh para suami. Suami juga dilihat sebagai beban oleh para istri. Tapi saya mau bilang begini, asal dirimu belajarlah dari perumpamaan ini, supaya perumpamaan ini mengarahkan kita untuk belajar mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan kasih. Sampai Tuhan kasih, Tuhan punya anak. Allah kasih, Allah punya anak. Untuk apa? Memberikan kasih kepada kita. Hamba tidak bisa atasi, Tuhan tanah kasih turun dia punya anak. Pergi dan kasih tahu itu penggarap. Sekalipun anak punya nyawa menjadi taruhannya. Karena itu mari belajar Bapak Mama, bahwa semua yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah dudukkan dalam kita pun hidup, lihat dan belajar untuk mensyukuri. Karena apa? Karena berkat orang itu tidak bisa kemudian Tuhan Bapak Mama samakan dengan Bapak Mama dan pun berkat. Itu buat kita stres, sampai depresi, sampai tidak bisa menerima kenyataan hidup. Maka akan bahaya untuk kehidupan saudara. Jadilah seorang penggarap. Penggarap yang tahu siapa kita. Penggarap yang kenal siapa Sang Tuhan. Penggarap yang tahu bersyukur untuk setiap hasil yang kita terima. Kepercayaan yang Sang Tuhan tanah itu beri. Mari kita belajar dari para penggarap yang benar. Yang terakhir saya mau bilang begini. Kalau Tuhan sukasi, lalu kita tidak mengucap syukur, ingatlah akan ada saat Tuhan ambil apa yang Tuhan sudah kasih dan kasih kepada orang lain. Kalau saudara tidak belajar untuk mengucap syukur, untuk petakan kebun anggur yang Tuhan sudah kasih, dan engkau menjadi penggarap yang lupa daratan, Tuhan akan ambil dan Tuhan akan kasih kepada penggarap yang lain. Karena engkau dan saya bukan pemilik dari kebun anggur itu, tapi hanya seorang penggarap. Karena itu kenapa banyak kita yang kehilangan semua yang baik, bukan karena orang lain, tapi karena kita lupa siapa kita dan dari mana kita menerima itu. Saudara, hidup ini pemberian. Ingat, ini Bapak Mama dan saya harus ingat. Hidup ini pemberian. Kita pun istri, kita pun suami, kita pun anak-anak itu pemberian, saudara. Apa yang kita miliki, apa yang kita rayakan, semua angka-angka, nomor-nomor yang ada melekat dalam tubuh kita, itu pemberian. Dan kalau saudara sadar bahwa hidup ini adalah pemberian, maka jadilah seorang penggarap yang tahu siapa yang memberikan pemberian itu. Supaya kita tidak bertindak melebihi dari kapasitas kita, hanya sekedar sebagai seorang penggarap. Tuhan tanah itu yang memberi, saudara. Bahkan semua ini talenta apa yang kita miliki ini pemberian. Kalau kita tidak gunakan, Tuhan cabut. Dan Tuhan akan berikan itu kepada orang lain. Ketika dia dapati, saudara dan saya tidak bisa menjadi penggarap yang bisa dipercayai untuk mengelola kebun anggur milik Tuhan. Amin.